Bayangkan ini, ada orang yang kerja santai, kayaknya main-main doang, tapi uangnya datang terus tanpa henti. Sementara kita, banting tulang, tidur kurang, tapi kok ya uangnya cuma numpang lewat. Saya dulu juga merasakan frustrasi yang sama, teman-teman. Sampai saya ketemu satu rahasia besar yang mengubah segalanya. Bukan soal strategi investasi, bukan juga soal hoki, tapi soal niat. Jangan skip konten ini, karena apa yang akan saya bagikan ini bisa jadi kunci yang selama ini kalian cari. Ini adalah cerita tentang bagaimana niat kita benar-benar berfungsi sebagai remote control rezeki kita, membuka jalan spiritual menuju kelimpahan finansial yang sesungguhnya. Halo sahabat-sahabatku semuanya, semoga hari ini kalian selalu penuh semangat dan keberkahan ya. Jujur, topik niat rezeki ini adalah salah satu yang paling personal buat saya. Dulu, niat saya mencari uang itu campur aduk. Ada ego, ada keinginan membuktikan diri, bahkan ada sedikit rasa iri ke tetangga sebelah. Nah, energi negatif dari niat yang kotor inilah yang tanpa sadar menciptakan mental block besar di jalur rezeki. Kita pikir kita mencari nafkah, padahal kita sedang melawan arus rezeki yang seharusnya mengalir deras. Sampai saya sadar, rezeki itu bukan sekedar angka di rekening, tapi refleksi murni dari apa yang ada di dalam hati kita saat memulai usaha atau pekerjaan. Ia adalah cerminan dari kemurnian niat kita. Apa sih definisi niat rezeki yang benar? Simpelnya begini, niat adalah mesin penggerak spiritual, sedangkan rezeki adalah bahan bakarnya. Ketika mesinnya kotor, bahan bakar sebagus apapun pasti tersendat dan tidak bisa menggerakkan kita maju. Banyak dari kita niatnya mencari uang untuk lunasin hutang atau biar nggak diinjak-injak orang. Padahal niat yang benar itu harus berlandaskan kelapangan, kepercayaan, dan kemanfaatan, bukan ketakutan atau kekurangan yang terus-menerus dipupuk. Coba deh introspeksi, saat kalian memulai aktivitas pagi, apa kalimat pertama yang terucap di hati kalian? Apakah itu keluhan, atau justru rasa syukur dan keinginan untuk berbagi kebaikan? Itu penentu arah rezeki hari itu loh. Saya beri contoh nyata dari pengalaman pribadi saya saat merintis usaha pertama. Dulu saya pernah buka bisnis dan niat awalnya murni ingin cepat kaya raya, pamer mobil mewah dan membungkam orang yang meremehkan. Hasilnya? Bisnis itu bangkrut total dalam waktu 6 bulan, meninggalkan tumpukan utang, kerugian finansial, dan stres berkepanjangan yang sangat menguras energi. Kenapa? Karena energi yang saya pancarkan adalah energi kekurangan, kesombongan, dan haus pengakuan, bukan energi kelimpahan dan kebermanfaatan. Semesta membaca niat itu sebagai aku belum cukup baik atau aku butuh pengakuan. Hukum semesta itu adil, teman-teman. Ia hanya akan memberikan kepada kita persis seperti getaran niat yang kita kirimkan keluar. Jadi, hati-hati dengan apa yang kalian tanamkan di awal. Setelah kejadian bangkrut itu, saya belajar untuk mengubah total niat saya. Saya mulai fokus pada niat yang murni melayani dan memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Niat saya berubah menjadi, semoga melalui pekerjaan ini banyak orang terbantu. Dan jika rezeki datang, saya ingin bisa menolong keluarga dan beramal lebih banyak. Begitu niatnya bergeser dari fokus saya, ego, menjadi fokus kita, manfaat dan kemudahan, rasanya beban mencari uang itu hilang, seolah-olah beban di pundak terangkat. Anehnya, rezeki yang datang justru jauh lebih besar, datang dari pintu tak terduga, dan yang terpenting, ia datang dengan penuh kedamaian daripada saat saya mati-matian mengejar kekayaan secara egois. Ada 3 pilar utama niat rezeki yang bersih dan berfungsi sebagai magnet penarik kelimpahan. Pertama, keikhlasan. Lakukan pekerjaanmu sebaik mungkin, berikan nilai maksimal, tanpa terlalu memikirkan hasil instan dan perhitungan untung rugi yang detail. Kedua, kemanfaatan. Pastikan apa yang kamu lakukan memberikan nilai positif dan solusi yang nyata bagi orang lain. Jadilah problem solver sejati. Ketiga, syukur. Bersyukur bukan hanya saat dapat banyak, tapi bersyukur atas kesempatan untuk berusaha, atas kesehatan, dan atas rezeki yang sedang mengalir saat ini. Fokus pada 3 pilar ini akan membersihkan mental block finansial kalian secara otomatis. Ini adalah kunci spiritual yang sering terlupakan di tengah kesibukan mencari uang. Lalu, bagaimana cara mempraktikkan niat ini setiap hari agar rezeki lancar? Saya punya rutinitas kecil yang sangat efektif dan bisa kalian tiru. Setiap bangun tidur, sebelum menyentuh ponsel atau memulai hiruk-pikuk pekerjaan, luangkan waktu 2 menit untuk mengucapkan niat yang jelas. Misalnya, hari ini saya berniat memberikan yang terbaik di kantor atau bisnis saya, memberikan manfaat kepada rekan kerja dan pelanggan, dan saya siap menerima segala rezeki baik yang datang sebagai balasan atas kebaikan yang saya tanam. Ucapkan ini dengan perasaan yang lapang dan percaya diri. Ini bukan sekedar mantra,
Ini adalah perintah yang kalian kirimkan kepada pikiran bawah sadar dan alam semesta. Program ulang diri kalian. Salah satu racun terbesar bagi niat rezeki adalah membandingkan diri dengan orang lain, atau yang sering disebut niat iri dan niat bersaing. Ketika kita melihat kesuksesan orang lain, dan diam-diam niat kita adalah, aku harus lebih kaya dari dia, aku harus mengalahkannya, maka yang kita tarik adalah energi persaingan yang melelahkan, bukan energi kelimpahan yang menenangkan. Rezeki itu bukan kompetisi, teman-teman. Rezeki itu janji Tuhan yang sudah disiapkan porsinya masing-masing yang akan datang sesuai dengan jalur dan niat kita. Fokuslah pada trek lari kalian sendiri. Murnikan niat, dan izinkan rezeki mengalir dari jalur yang sudah dipersiapkan untuk kalian tanpa perlu memaksakan diri bersaing dengan orang lain. Banyak dari kita memiliki niat yang didasari rasa takut kehabisan uang, scarcity mentality. Kita bekerja mati-matian karena takut miskin, takut tidak bisa membayar tagihan, dan ketakutan itu terus memicu kecemasan. Takut adalah energi penarik yang sangat kuat, tapi yang ditariknya adalah situasi yang akan membenarkan ketakutan itu sendiri, menciptakan siklus negatif. Ironis ya? Untuk membalikan ini, ubah niat yang berbasis takut menjadi niat berbasis trust atau kepercayaan penuh. Percaya bahwa rezeki akan datang saat dibutuhkan, selama kita terus berusaha dengan niat yang benar dan tulus. Ini adalah lompatan spiritual yang harus kita lakukan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tersembunyi. Percaya bahwa alam semesta mendukung niat baik kalian. Jadi teman-teman, jika selama ini kalian merasa kerja keras kalian tidak sebanding dengan hasil, coba cek lagi kompas internal kalian. Niatnya sudah lurus belum? Ingat, membersihkan niat adalah langkah awal dan fondasi utama menjadi magnet rezeki sejati. Hal paling indah dari membersihkan niat rezeki adalah dampaknya terhadap kedamaian hidup kita. Kita jadi tidak gampang stres atau kecewa, karena kita tahu bahwa proses sedang berjalan, dan rezeki terbaik akan datang di waktu terbaik. Saya ingin tahu, niat apa yang paling sering muncul di kepala kalian saat mencari nafkah? Komen di bawah ya. Jangan lupa, like konten ini kalau kalian merasa tercerahkan, share ke teman-teman yang butuh motivasi, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan tips-tips breakthrough hidup lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam kelimpahan yang penuh berkah.